Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perceraian merupakan hal yang tentu tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, namun persoalan rumah tangga terkadang mengharuskan perceraian sebagai solusi paling baik. Marah dan emosi sesaat adalah salah satu penyebabnya. Hafsah binti Umar, istri keempat Rasulullah pun demikian. Ia harus menerima kenyataan pahit ketika Rasulullah menceraikannya. Bukankah Allah membenci perceraian? Lantas, apa alasan Rasulullah menceraikan Hafsah? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Hafsah adalah putri sulung Umar bin Khattab, buah hati dari pernikahannya dengan Zainab binti Mazun, adik kandung Utsman bin Mazun, salah seorang cendekiawan Arab zaman jahiliyah yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Hafsah lahir beberapa hari setelah Fatimah, putri bungsu Rasulullah lahir, bertepatan dengan peristiwa dibangunnya Ka'bah kembali oleh orang-orang Quraisy setelah roboh karena banjir, atau kira-kira 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Hafsah besar dengan mewarisi sikap ayahnya, kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Ia juga pandai membaca dan menulis. Di saat budaya tersebut tidak lazim dimiliki oleh kaum perempuan, Hafsah pernah ditunjuk Abu Bakar untuk membantu proses pengumpulan mushaf Al-Quran, karena waktu itu ia termasuk salah seorang sahabiah yang hafal keseluruhan Al-Quran. Ketika Hafsah semakin dewasa, seorang pemuda soleh bernama Hunais bin Hujafah al-Sahami melamarnya. Umar menerima lamaran pemuda itu atas putrinya, dan Hafsah pun sangat bahagia. Mereka akhirnya menikah, namun kebahagiaan Hafsah dan Hunais tidak berlangsung lama. Allah menghendaki Hunais terbunuh secara syahid di Badar. Peristiwa itu membuat Hafsah sangat berduka. Umar tak menyangka putrinya telah menjadi janda di usianya yang belum genap 20 tahun. Sampai pada suatu hari, kesedihan Umar tak terbendung lagi. Ia keluar dari rumah putrinya dalam keadaan menangis terseduh-seduh, sambil mempercepat jalannya untuk pulang. Tak disangka di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Utsman bin Affan yang waktu itu berstatus duda, karena Ruqayyah binti Rasulullah telah wafat mendahuluinya. Lalu Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, namun Utsman menolak dengan mengatakan, "Aku belum ingin menikah saat ini." Untuk itu, Umar mendatangi Abu Bakar dan menawarkan Hafsah kepadanya. Umar berharap sahabat dekatnya itu tidak menolak tawarannya, namun Abu Bakar justru diam dan tidak menjawab apa-apa. Menghadapi sikap kedua sahabatnya itu, Umar kecewa bercampur marah, kesedihannya bertambah, teringat nasib putrinya. Kemudian Umar menemui Rasulullah dan mengadukan kekecewaannya, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah." Umar begitu bahagia mendengar sabda tulus dari nabinya. Ini pertanda bahwa ada laki-laki terbaik yang akan menggantikan posisi Hunais di hati putrinya. Namun Umar masih bertanya-tanya, siapa gerangan laki-laki terbaik itu? Tapi itu tak digubris. Yang terpenting bagi Umar, Rasulullah telah menyiapkan laki-laki terbaik untuk putrinya. Itu artinya, duka Hafsah akan segera terobati. Hingga suatu hari, Rasulullah datang ke rumahnya dan bermaksud melamar Hafsah. Kebahagiaan tampak dari wajah Umar. Senyum lebar mulutnya tak tertahan lagi. Ia segera memberitahu kabar gembira tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Pertama kali yang Umar temui adalah Abu Bakar. Abu Bakar memberi selamat dan menyampaikan permohonan maafnya. Ia berkata, "Umar bin Khattab, sahabatku, jangan marah. Sungguh aku mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Hanya saja aku tidak mau membuka rahasia beliau. Seandainya Rasulullah menolak Hafsah, pasti aku akan menikahinya." Umar mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda ia menerima permohonan maaf Abu Bakar. Ia juga sadar bahwa alasan penolakan Utsman untuk menikahi Hafsah, karena Utsman masih berduka kehilangan istrinya,
dan bermaksud menyunting adiknya Ruqayyah, Ummu Kulsum, sehingga nasabnya terus menyambung dengan Rasulullah. Rasulullah pun menikah dengan Hafsah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah, dan beliau juga menikahkan putrinya, Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan pada bulan Jumadil Akhir di tahun yang sama. Di rumah Rasulullah, Hafsah ditempatkan di kamar bersama Aisyah dan Saudah, namun kehidupan bukanlah sinetron yang dapat direkayasa. Selalu ada ujian dalam kehidupan, agar seseorang menjadi dewasa, dan kedewasaan itu akan menghasilkan kearifan dalam memandang kehidupan. Demikian yang dialami Hafsah bersama Rasulullah. Berawal dari sikap cemburu Hafsah kepada Mariyah Qibtiyah, menyebabkan Rasulullah harus marah kepadanya. Mariyah adalah istri Rasulullah yang merupakan gadis budak pemberian Raja Muqawqis dari Mesir. Kata Qibtiyah yang disematkan di belakang namanya adalah karena Mariyah adalah mantan Kristen aliran Koptik. Meski sudah memeluk Islam, dia tetap dikenal dengan nama Mariyah Qibtiyah. Rasulullah marah kepada Hafsah ketika suatu hari Mariyah datang menemui Rasulullah di rumah Hafsah. Saat itu Hafsah tidak ada di rumah karena sedang pergi ke rumah ayahnya untuk suatu keperluan. Begitu Hafsah datang dan pintu kamar tertutup, sementara Rasulullah dan Mariyah berada di dalam, Hafsah menangis penuh amarah tak kuasa menahan cemburu. Rasulullah berusaha membujuk dan meminta maaf, bahkan beliau mengharamkan Mariyah baginya, dan bersumpah untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Mariyah. Namun beliau meminta agar Hafsah merahasiakan kejadian tersebut. Apa dikata, cemburu yang menguasai diri Hafsah membuatnya lupa daratan. Ia memberitahukan kejadian itu kepada Aisyah, dan dengan cepatnya berita itu menyebar, hingga sampai kepada Rasulullah. Maka, beliau sangat marah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setelah kejadian itu, Rasulullah menceraikannya. Ketika mendengar Hafsah diceraikan Rasulullah, Umar pun sangat berduka. Umar kemudian menemui putrinya yang sedang menangis kemudian berkata, "Apakah Rasulullah telah menceraikanmu?" Hafsah pun tidak menjawab pertanyaan dari ayahnya. Setelah Nabi menalak pertama Hafsah, Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, "Rujuklah Hafsah, karena dia adalah wanita yang ahli puasa dan qiyamul lail. Dia adalah istrimu di surga." Umar berkata kepada Hafsah, "Sungguh beliau telah menceraikanmu 1 kali, lalu merujukmu kembali karena aku. Jika beliau menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya." Rasulullah dan Hafsah pun kemudian kembali hidup rukun dan damai. Hafsah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah selama 8 tahun. Ketika usianya menginjak 29 tahun, Rasulullah wafat. Hafsah wafat pada Sya'ban tahun 45 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab.